Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk kita lanjutkan fungsi kombinasi tombol pada keyboard untuk bagian kedua. Kemarin dah habis ya. Kemarin dah habis, terlalu pendek. Baik, langsung saja kita mulai sekarang untuk Ctrl J. Nah, ini untuk Ctrl J yaitu untuk membuat rata kiri dan rata kanan ya. Rata kiri dan rata kanan. Nah, ini salah satu contohnya. Langsung saja kita contohkan. Kita blok, kemudian langsung kita Ctrl J. Nah, maka pengaturan kalimat pada dokumen yang kita buat akan menjadi rata kiri kanan. Berikutnya adalah Ctrl K. Ctrl K itu adalah untuk memasukkan alamat ya, tautan. Kalau dalam bahasa komputernya disebut insert hyperlink. Kita contohkan langsung. Nah, ini Ctrl K, jadi langsung seperti ini dia ya, untuk memasukkan alamat tautan. Kemudian berikutnya adalah Ctrl L. Ctrl L membuat teks rata kiri atau left ya, left. Ini contohnya, kita blok kemudian Ctrl L. Nah, dia akan rata di sebelah kiri ya, itu atau left disebut. Berikutnya adalah Ctrl M. Kalau Ctrl M rata kanan, kebalikan dari Ctrl kiri. Jadi Ctrl M ini Ctrl M untuk rata kanan. Kita contohkan langsung, tekan Ctrl dan M ya. Jadi begitu. Kemudian berikutnya adalah Ctrl N untuk membuat berkas baru, artinya dokumen halaman baru ya, halaman baru tanpa mengklik ini. Nah, ini kita langsung saja Ctrl N. Nah, itu jadi baru. Yang tadinya ini dia, itu untuk yang membuat berkas baru. Berikutnya adalah Ctrl O. Ctrl O ini untuk open yang tadi ini ya. Jadi tidak perlu menggunakan ini. Kalau Anda ada mouse, langsung saja Ctrl O untuk mencari dokumen di mana kira-kira kita simpan dokumen tersebut. Nah, ini untuk mencarinya. Kemudian berikutnya adalah Ctrl P untuk melakukan pencetakan berkas atau di print. Ketika kita mau mencetak sebuah dokumen, jadi langsung saja kita Ctrl P ya. Karena di sini tidak ada, belum saya install untuk printernya, saya contohkan aja seperti ini dia. Nah, ini. Jadi di sini nanti akan muncul kode printer yang sudah kita install. Kemudian berikutnya adalah Ctrl key untuk menghapus pengaturan yang sudah dibuat. Jadi semua pengaturan yang sudah dibuat ini akan terhapus ya. Nah, misalnya ada tabulasi, kemudian ada apa namanya, segala pengaturannya yang ada di sini, begitu. Nah, misalnya ini indentasi, tabulasi, jadi semuanya akan otomatis akan hilang. Kemudian berikutnya Ctrl R, rata kiri, rata kanan. Ini contohnya Ctrl R, kita tekan aja langsung. Nah, rata kiri, rata kanannya. Berikutnya adalah Ctrl S untuk menyimpannya, tidak perlu menggunakan shift yang di sini ya. Jadi Ctrl S, langsung saja kita tekan. Nah, di mana kita simpan, jadi akan langsung dia seperti ini. Ctrl S, tinggal kita pilih apakah di drive CD atau di mana saja tempat kita akan menyimpan. Lalu kita save. Berikutnya adalah Ctrl T untuk menggeser tabulasi bawah ke kanan. Ctrl T untuk menggeser tabulasi bawah. Misalnya di sini ada tabulasi, ya, tabulasi itu ini dia contohnya. Nah, ini tabulasi. Ketika kita membuat tabulasi misalnya, jadi tinggal menggesernya yang di sebelah bawah ya. Jadi
bisa dicoba, ini bisa dicoba langsung karena di sini kita tidak membuat tabulasi tadi. Itu untuk yang kontrol T. Kemudian untuk yang kontrol U itu untuk membuat garis bawah, misalnya ada sebuah kata atau kalimat yang sudah kita ketik, kemudian mau kita garis bawahi, kita contohkan saja yang ini kontrol U. Nah, ini tinggal kita blok mana yang mau kita garis bawahi, kemudian kita tekan kontrol U, maka dia akan bergaris bawah. Berikutnya adalah kontrol V, ya, V rumput, ya, yaitu paste atau menempel, ya. Paste misalnya ini kita kontrol copy dulu untuk membuatnya menjadi tidak perlu mengetik kalimat atau kata yang sama. Nah, ini. Nah, dia akan langsung muncul kontrol P. Berikutnya adalah kontrol W. Kontrol W ini untuk keluar dari berkas, ya, untuk keluar. Ini contohnya kontrol W. Misalnya kita mau keluar di sini. Nah, maka akan muncul ini perintah apakah sebelum kita keluar apakah kita mau menyimpan dokumen tersebut atau tidak. Nah, karena ini belum selesai, jadi kita tekan cancel saja. Kemudian kontrol X. Kontrol X ini untuk memotong, ya. Jadi tidak perlu kita menekan apa namanya ini tanda guntingnya karena tidak ada mouse, ini ceritanya tidak ada mouse. Jadi kita kontrol X. Nah, itu dia kontrol X. Berikutnya adalah kontrol Y untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan atau di undo. Itu kontrol Y, undo, ya, dikembalikan. Misalnya di sini contohnya, nah seperti ini. Ini contohnya. Ini kita geser sedikit supaya, nah ini kelihatan. Nah, ini dia. Ini undo. Kita contohkan yang sudah kita ini tadi. Nah, kembali dia. Nah, itu dia. Kalau hilang misalnya, tetapi itu tidak apa namanya tombol yang kita untuk kontrol Y ini berlaku apabila dokumen yang sudah hilang itu tidak terlalu lama, ya, tidak terlalu lama. Kemudian berikutnya adalah kontrol Z. Kontrol Z ini membatalkan perintah sebelumnya. Misalnya kalau bahasa mirip-mirip lah dengan kontrol Y untuk mengembalikan, ya. Kalau kalau Y itu mengembalikan perintah yang telah dibatalkan, kalau kontrol Z membatalkan perintah sebelumnya. Nah, ini kan tadi ini kita kembalikan, kita kontrol Z. Nah, ini itu membatalkan perintah sebelumnya. Kemudian itu kontrol Z, ya. Nah, itu beberapa fungsi kombinasi tombol pada keyboard yang selalu sebenarnya apa namanya sering kita lupakan. Ketika tidak ada mouse, kadang-kadang kita bingung kenapa apa namanya tidak harus mengerjakan pekerjaan kita, misalnya untuk mengetik apa dokumen atau apa begitu. Nah, jadi kontrol pada keyboard ini harus difungsikan semaksimal mungkin karena semua perintah, ya, itu bisa dilakukan melalui keyboard tanpa menggunakan mouse. Nah, jadi ini solusinya ketika mouse tidak ada misalnya, atau mouse-nya lagi rusak, jadi tidak perlu buru-buru untuk membeli dan lain sebagainya. Ini sebuah solusi, ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk fungsi kombinasi tombol pada keyboard bagian kedua. Karena bagian pertama kemarin terlalu pendek, jadi hanya sampai kontrol I saja. Kalau ini bermanfaat, saya mohon untuk di apa namanya di like, comment, and subscribe, ya. Kalaupun tidak bermanfaat, ya silakan diabaikan saja. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk kedepannya kita akan membuat tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat, ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan tinggalkan komentar untuk bisa saya mengkoreksi diri dalam membuat video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.